Halo Bu Christine, saya Monica, mahasiswa Ibu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang. Selamat menyaksikan. Pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana, investor atau kreditur, dengan pihak yang memerlukan dana, yaitu debitur, dalam jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Nah, berikut ini adalah 3 fungsi dari pasar uang, yaitu 1. Sebagai sarana pengendali moneter melalui transaksi SBI dan SBPU bagi pemerintah atau Bank Indonesia. 2. Sebagai sarana investasi bagi investor atau kreditur jangka pendek hingga yang bertempo 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana mobilisasi dana bagi debitur. Transaksi di pasar uang meliputi 1. Transaksi jual beli instrumen pasar uang. 2. Transaksi pinjam-meminjam atau pendanaan selain kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, yang meliputi transaksi pinjam-meminjam atau pendanaan dengan menggunakan agunan atau pendanaan tanpa menggunakan agunan. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi derivatif suku bunga rupiah untuk semua jangka waktu. Peserta pasar uang meliputi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan, lembaga pemerintah, dan individu rumah tangga. Instrumen pasar uang terbagi menjadi 2, yaitu instrumen internasional dan Indonesia. Dalam instrumen internasional terdapat treasury bills, commercial paper, negotiable certificate of deposit, banker acceptance, bill of exchange, repurchase agreement, dan Fed funds. Sedangkan instrumen pasar uang Indonesia yaitu SBI, SBPU, commercial paper, certificate deposit, call money, repos, bank acceptance, dan promissory notes. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen pasar uang internasional. Yang pertama adalah treasury bills, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Treasury bills merupakan salah satu instrumen yang paling aman, berbentuk seperti cek, dan memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Berikut ini terdapat rumus untuk menghitung diskon rate dan effective yield pada treasury bills. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh soal, yaitu permintaan rata-rata dalam suatu pelanggan T-bills untuk jangka waktu 91 hari adalah 95,55 US dollar per 100 US dollar. Maka diskon rate dan effective yield-nya adalah diskon rate yaitu 100 dikurang 95,5 yang merupakan selisih dibagi dengan 100 nominal dikali dengan 360 dibagi dengan 91 hari yaitu jangka waktunya, dan kemudian didapatkan hasil 17,6% untuk diskon rate. Kemudian effective yield dapat dihitung dengan menggunakan rumus di atas, yaitu 4,45 dibagi dengan 95,5 dikali dengan 360 dibagi dengan 91, didapat 18,42% untuk effective yield. Next, commercial paper. Commercial paper adalah promise yang tidak disertai dengan jaminan, diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Biasanya commercial paper berkisar beberapa hari hingga 270 hari, diskonto, bunga dengan atau tanpa jaminan. Certificate of deposit, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Dalam certificate of deposit terdapat nominal, tanggal, tanda tangan, dan ada pernyataan bank akan membayar sesuai jatuh tempo. Berikut adalah rumus untuk menghitung prosit, yaitu nominal dikali dengan 360 per 360 ditambah tingkat diskonto dikali dengan jumlah hari diskonto. Nah, saya akan membahas satu contoh mengenai certificate of deposit, yaitu sertifikat deposit 60 hari dengan nilai nominal sebesar 100 juta, diskonto 10%, maka prositnya adalah 100 juta dikali dengan 360 dibagi dengan 360 ditambah 10% dikali 60, maka prositnya adalah 98.360,66. Next, banker acceptance, yaitu instrumen pasar uang yang dapat dipindah tangankan seperti commercial paper dan memberikan alternatif untuk memperoleh kredit pada saat barang dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung diskon pada banker acceptance, yaitu
Bengkel acceptance dengan nilai nominal 100 juta, jatuh temponya 90 hari, dijual dengan 10% diskonto. Maka untuk menghitung diskonnya dapat digunakan rumus di atas, yaitu 100 juta yang merupakan prinsipal dikali dengan 10% yang merupakan rate per 100 dikali 90 hari yang merupakan tanggal jatuh temponya dibagi dengan 365 hari, yaitu didapat hasil 2.465.753,425. Lalu saya akan menjelaskan salah satu contoh instrumen pasar uang Indonesia, yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek dan diperjualbelikan dengan diskonto. Prosit dalam sertifikat Bank Indonesia dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu nilai nominal dikali dengan 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali dengan jumlah hari jatuh tempo. Dapat dilihat contoh perhitungan prosit dalam SBI, yaitu Bank ABC membeli SBI dengan nilai nominal 2 miliar, tingkat diskonto beli 15%, jumlah hari jatuh tempo yaitu 31 hari, kemudian dijual kembali dengan tingkat diskonto 14%. Maka prosit belinya adalah 2 miliar dikali dengan 360 dibagi 360 ditambah 15% yang merupakan tingkat diskonto beli dikali dengan 31 hari. Maka diperoleh hasil 1.974.496.092 rupiah. Dan kita dapat menghitung prosit jual dengan cara 2 miliar dikali dengan 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto jual yaitu 14% dikali dengan 31. Maka diperoleh hasil untuk prosit jual yaitu 1.976.176.099 rupiah. Resiko investasi di pasar uang ada 7. Yang pertama, resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga yang mengakibatkan investor mengalami capital loss. Kedua, resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Ketiga, resiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Resiko yang keempat yaitu resiko inflasi, adalah resiko terhadap kemungkinan naiknya harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Kemudian resiko yang kelima adalah resiko valuta, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Keenam, resiko likuiditas merupakan resiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu resiko politik. Resiko politik adalah resiko yang berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi tertentu. Kesimpulannya, pasar uang adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan pasar uang termasuk ke dalam jangka pendek karena pasar uang memenuhi kebutuhan dana yang kurang dari 1 tahun. Dan kemudian pasar uang sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu 1 sebagai sarana mobilisasi bagi debitur, 2 sebagai sarana investasi jangka pendek, dan 3 sebagai sarana pengendali moneter. Sekian materi tentang pasar uang yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih.